Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bisa hidup sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang di dunia ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Perkenalkan, nama saya Tiasur Aulia dengan nomor induk 1207220109 semester 7, yang insya Allah pada video kali ini saya ingin menyampaikan presentasi saya dengan judul Jual Beli dalam Islam. Pengertian jual beli. Jual beli dalam Islam adalah akad tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan syariat. Dalam bahasa Arab disebut al-bai'u. Dalil jual beli. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di sini ada dalil hadisnya yang berbunyi amalur rijali biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, yang artinya adalah pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur itu diberkahi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Hakim. Baik, kita masuk ke rukun jual beli. Di sini ada 3 rukun. 1 penjual dan pembeli, yang kedua barang atau jasa, yang ketiga ijab dan kabul. Kemudian kita masuk ke syarat sah jual beli. Ada barang halal dan bermanfaat, tidak mengandung unsur penipuan, dan jelas harga maupun barangnya. Oke, kita masuk ke etika jual beli. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, kejujuran dalam berdagang. Yang kedua, tidak menipu atau curang. Yang ketiga, menepati janji apapun. Yang keempat, tidak menimbun barang. Yang kelima, tidak memanipulasi timbangan. Yang keenam, berbahasa yang baik dan ramah. Selanjutnya kita masuk ke jual beli yang dilarang. Ada 6 poin juga. Yang pertama, jual beli riba. Yang kedua, menjual barang haram. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, jual beli perjudian. Yang kelima, jual beli dalam waktu dilarang. Dan yang keenam, jual beli barang yang tidak ada. Manfaat jual beli. Pertama, itu menciptakan keberkahan harta. Yang kedua, mendatangkan rezeki yang halal. Dan yang ketiga, menjaga kepercayaan antar sesama. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan niat baik, kemudian ada akad yang sah, dan etika yang mulia. Dengan menerapkan prinsip Islam dalam jual beli, umat muslim dapat berdagang dengan berkah dan amanah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai membahas materi tentang jual beli. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang riba. Baiklah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenal dan mengetahui riba dalam Islam. Di sini ada isi materi yang akan saya sampaikan. 1. Pengertian riba.
dasar hukum riba, sejarah pengharaman riba, hikmah riba diharamkan, pendapat ulama tentang bunga bank, mudarat riba, analisis hukum bunga bank, pandangan MUI nomor 1 tahun 2004, perbedaan bunga dan bagi hasil. Baik, kita masuk ke pengertian riba. Riba secara bahasa itu tambahan atau ziyadah. Secara istilah, tambahan pada harta dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dasar hukum riba. Di sini ada dalil Al-Qur'an. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalil hadisnya yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Kita masuk ke sejarah pengharaman riba. Di sini ada tahap 1, Quran surat Ar-Rum ayat 39, yang di dalamnya menjelaskan riba tidak menambah keberkahan. Kemudian naik lagi ke tahap 2, Quran surat An-Nisa ayat 161, yang di dalamnya menjelaskan Yahudi diharamkan riba. Kemudian naik lagi ke tahap 3, Quran surat Ali Imran ayat 130, yang di dalamnya menjelaskan larangan memakan riba berlipat ganda. Dan yang terakhir yaitu tahap 4, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, yang di dalamnya menjelaskan riba diharamkan secara total. Kita masuk ke hikmah riba diharamkan. Yang pertama, menghindari penindasan ekonomi. Yang kedua, mencegah jurang kesenjangan sosial. Yang ketiga, menjaga keadilan dalam transaksi. Dan yang terakhir, meningkatkan keberkahan harta. Pendapat ulama tentang bunga bank. Yang pertama, mayoritas ulama itu menganggap bunga bank adalah riba. Dan yang kedua, sebagian kecil ulama menganggap bunga bank tidak termasuk riba, dianggap sebagai biaya administrasi. Dan yang ketiga, ulama kontemporer, bunga bank itu masuk kategori riba nasi'ah. Kita masuk ke mudarat riba. Yang pertama, menciptakan eksploitasi ekonomi. Yang kedua, menghancurkan solidaritas sosial. Yang ketiga, mendorong praktik konsumtif dan utang berlebihan. Dan yang terakhir, menjadi penyebab krisis ekonomi global. Baik teman-teman, kita masuk ke analisis hukum bunga bank. Yang pertama, bunga bank itu identik dengan riba nasi'ah. Yang kedua, diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Dan yang terakhir, alternatif syariah, yaitu ada akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Kita masuk ke pandangan MUI nomor 1 tahun 2004. MUI menetapkan bunga bank atau interest hukumnya itu adalah haram. Dan bunga bank itu termasuk riba nasi'ah. Kemudian yang terakhir, umat Islam itu dianjurkan menggunakan perbankan syariah. Kita masuk ke perbedaan bunga dan bagi hasil. Di sini teman-teman bisa melihat ada perbedaan dari bunga ataupun bagi hasil. Bunga itu ditentukan di awal, tetap tanpa memperhatikan untung dan rugi. Kemudian bunga itu termasuk adalah riba dan hukumnya menjadi haram. Kemudian bagi hasil. Bagi hasil ini berdasarkan keuntungan yang nyata, adil bagi kedua belah pihak. Kemudian bagi hasil ini ada namanya akad syariah dan nanti hukumnya ini menjadi halal. Baik teman-teman, kita masuk ke kesimpulan dari materi riba. Riba adalah tambahan yang diharamkan.
dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Al-Quran dan hadis dengan tegas melarang adanya riba, melakukan riba, atau apapun yang berhubungan dengan riba, melalui proses pengharaman secara bertahap hingga larangan yang total. Riba berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat luas, karena riba ini menimbulkan kesenjangan yang sangat nyata, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan krisis ekonomi. Kemudian Islam menawarkan adanya sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu melalui akad bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah yang lebih adil dan berkeadilan, kemudian penuh keberkahan. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah di penghujung materi. Semoga dari 2 materi yang saya sampaikan mudah dimengerti dan menjadi pahala bagi kita semua. Baik, saya rasa cukup sampai sini dari video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.